Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum mewajibkan penerapan protokol kesehatan mulai dari penyelenggara hingga peserta dan pemilih. Namun kenyataannya justru banyak bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran peserta pilkada. Data dari Bawaslu menyebutkan lebih dari 200 pelanggaran protokol kesehatan dilakukan bakal pasangan calon dengan melakukan arak-arakan atau pengumpulan massa. Padahal pihak penyelenggara, pengawas hingga partai politik maupun peserta pilkada sudah sepakat adanya sanksi hingga pidana menanti bagi yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan pilkada berlangsung. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin. Selamat bergabung Pak Bahtiar, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Pak Bahtiar, ada 243 pelanggaran yang saya catat terkait dengan pendaftaran pasangan calon ini, Pak. Apa sanksinya dan mekanisme penerapannya seperti apa, Pak? Ya, Assalamualaikum, selamat sore Mas. Jadi Waalaikumsalam. betul hasil evaluasi dari teman-teman Bawaslu, kami sudah bertemu dengan kawan-kawan KPU Bawaslu hari Senin dan hari Selasa kemarin, 2 hari berturut-turut di kantor kami bersama Dirjen Oda, saya juga hadir langsung. Memang ada 243 daerah sebenarnya Mas, jadi jumlah pelanggarnya bisa lebih karena kalau dari 270 daerah itu tercatat kan pasangan calon itu, Bapaslon ya, bakal pasangan calon itu 687. Ya. Nah, terjadi pelanggaran pada 243 daerah dari 270 daerah. Jadi jumlah pelanggarannya bisa lebih dari 243 itu. Nah, oleh karenanya sudah disepakati dengan teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, mulai kemarin sudah dilakukan pemeriksaan seluruh daerah Mas. Jadi serentak akan dilakukan pemeriksaan. Jadi perbuatan melanggar hukum protokol kesehatan ini kita tidak biarkan, maka kita setuju dilakukan penindakan. Nah, Bawaslu daerah itu kan ada namanya Sentra Gakumdu itu Mas. Betul. Di Gakumdu, Sentra Gakumdu itu isinya ada Bawaslu dan ada dari unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Nah, hasil pemeriksaan itulah yang menunjukkan nanti apakah memang ada unsur kesengajaan dan seterusnya. Jangan lupa bahwa kita ini memang betul negara demokrasi, bahwa warga negara boleh, Bapaslon boleh misalnya melatih hak mereka membuat aktivitas politik. Tetapi jangan lupa juga kita negara hukum. Ini ada dua hukum di sini Mas. Ya. Satu adalah hukum protokol kesehatan. Kan sudah ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ada keputusan Kepala Gugus Tugas. Terus ada peraturan presiden. Terakhir ada Impres Nomor 6 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Ya. Dan para kepala daerah ini kan adalah para kepala gugus tugas yang mestinya menerapkan protokol kesehatan. Maka sangat disayangkan hari ini kami sudah menambah lagi Mas jumlah ditegur itu surat teguran. Itu kami menegur 69 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi ada yang bupati, ada yang wakil bupati, ada yang wali kota, ada yang wakil wali kota dan 1 gubernur. Jadi sebanyak 6 dan bisa bertambah lagi nanti tergantung dari data lapangan yang kami dapatkan. Ya. Tapi bukan hanya dengan kenapa kepala daerah kami tegur langsung, karena museyokianya kan kepala daerah ini kan kepala gugus tugas. Betul. Yang selama ini menegakkan protokol kesehatan. Bagaimana kita membatasi aktivitas sosial warga negara kita yang melakukan kegiatan keagamaan, misalnya ke gereja, ke pengajian, kegiatan olahraga kita larang ke Senayan dan seterusnya. Terus melakukan aktivitas ekonomi kita batasi. Nah malah kalau mereka justru tidak menunjukkan contoh positif, ya bagaimana publik bisa percaya lagi untuk memimpin daerah ini. Padahal kita mengharapkan pilkada 2020 ini memang pilkada yang lain dari yang sebelumnya. Kita harapkan justru lahir kepala-kepala daerah yang memiliki wawasan tentang COVID-19, bagaimana cara menanganinya, dan juga mengatasi dampak-dampak sosial ekonominya. Gitu. Ya. Nah, kalau sejak awal justru menunjukkan tanda-tanda ketidakteladanan, lah masyarakat harus kritis, teman-teman pers harus kritis. Bagaimana mungkin kita ridho? Kita pasti tidak ridho di daerah-daerah itu dipimpin oleh kepala daerah tidak pro, tidak peduli tentang
masalah kesehatan publik. Betul, betul. Karena Setuju, begitu Pak Dirjen. dilantik, Mas. Ini kalau bicara soal komitmen kan tentu kita sudah mendengarkan bahwa pasangan calon termasuk partai politik pengusung ya kan itu sudah berkomitmen untuk melakukan pengawasan terkait adanya menghindari pelanggaran protokol kesehatan. Tetapi tadi Pak Dirjen juga katakan ternyata ada teguran-teguran baru lagi hari ini yang dilayangkan kepada kepala daerah sebagai pimpinan gugus tugas termasuk yang incumbent mau maju lagi, Pak. Nah, apa komitmennya kurang kuat, Pak, atau mungkin sanksinya yang harus diperberat, Pak? Nah, ini kan makanya kita kita tetap menghormati penyelenggara pemilu itu kan ada KPU Bawaslu dan ada DKPP. Nah, tapi teman-teman Bawaslu kita sudah berkoordinasi di Bawaslu itu kan makanya pemeriksaan lebih lanjut itu nanti akan menentukan apakah memang berakhir dia masalah administrasi, apakah teguran atau memang harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum lainnya. Kan bisa saja dikenakan pidana kesehatan karena sejatinya ada pilkada tidak ada pilkada seluruh wilayah negara Republik Indonesia kan berlaku hukum protokol kesehatan itu gitu. Iya. Termasuk pada 210 daerah. Jadi siapapun dalam keadaan apapun aktivitas apapun termasuk aktivitas bidang politik dalam hal ini pilkada tetap juga harus protokol kesehatan. Apalagi sudah ada peraturannya, ada PKPU nomor 6 2020, ada PKPU nomor 10 2020. Maka ini harus kita tidak. Jadi perbuatannya yang kita lawan ini, Mas, harus kita hentikan. Betul. Apalagi misalnya kalau patut diduga ada unsur kesengajaan. Kan beliau ini kan orang-orang terdidik. Iya. Beliau ini kan kalau pemimpin mengetahui bahwa negara kita semua saat ini menghadapi pandemi. Lah kok justru menganjurkan kerumunan dan kita tahu kerumunan itu adalah sarana penularan, begitu. Iya. Pak Dirjen, menariknya adalah tingkat pendidikan seseorang ternyata tidak paralel dengan perilakunya ketika bicara tentang ambisi kekuasaan ya, Pak ya. Nah, kualitas leadership-nya, Betul. Tapi Pak Dirjen, kalau saya mencatat tadi Anda mengatakan sanksi pidana itu kan menarik, Pak. Tetapi ada sanksi lain selain administratif yaitu penundaan pelantikan. Artinya ketika dia sudah terpilih, dianggap melanggar protokol kesehatan, bisa ditunda pelantikannya. Kenapa hanya ditunda, Pak? Tidak dibatalkan saja, Pak? Iya. Jadi sebelum ke sana ini. Sanksi lainnya harus kita punya sanksi moral. Masyarakat harus berani tidak memilih yang tidak peduli protokol kesehatan. Iya. Contoh nyata konkret gini aja, Mas. Kemarin tanggal 4, 5, dan 6 kerumunan itu kan sudah terjadi. Coba bayangkan kalau yang berkerumun 1.000, 2.000 orang mereka lakukan itu, ada yang joget-joget di Poha atau segala macam itu. Kalau misalnya 1 minggu ini terjadi penularan hebat di tempat-tempat kerumunan tadi, dan ada yang meninggal, saya tebalkan lagi, Mas. Kalau kerumunan kemarin pada saat pendaftaran itu arah-arahkan dilakukan, terjadi penularan hebat gitu, dan ada yang meninggal, siapa yang tanggung jawab? Iya. Nggak mungkin kepala daerah atau calon kepala daerahnya, Pak ya? Bapak Slonnya harus tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab. Itu regulasi sudah. Harus bertanggung jawab, harus dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Harus diminta pertanggungjawabannya. Lah, mau jadi pemimpin gimana? Iya. Pemimpin itu bagaimana mengurus warga jutaan orang, kalau hanya ngurus 100, 200, 1000, 2000, 10.000 nggak bisa gitu. Iya. Pemimpin itu harus jadi teladan. Iya, betul. Pak Dirjen, ini yang ditakutkan oleh Presiden Jokowi dan kita semua akan hadirnya klaster pilkada kan? Lalu langkah apa Pak Dirjen yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan ini? Makanya kami tidak ada keraguan, kami mendorong ada penegakan hukum. Satu, penegakan hukum pilkada itu sendiri gitu. Yang kedua adalah penegakan hukum kesehatan gitu. Dan kami akan tagih kembali komitmennya, kami sudah koordinasi teman KPU. Nanti ini kan tanggal 23 tidak salah penetapan pasangan calon. Setelah itu kan dilanjutkan dengan pengundian pasangan calon. Nah, kita dorong dan mendukung sepenuhnya teman-teman KPU melakukan fakta integritas, pernyataan bahwa siap mematuhi protokol kesehatan. Apabila dia tidak mematuhi protokol kesehatan, didiskualifikasi. Jadi ibaratnya sebuah pertandingan event, belum selesai pertandingan dikeluarkan dari peserta. Iya. Gitu. Nah, itu mereka harus tanda tangani. Itu nanti sebelum pengundian itu kita dorong dilakukan itu. Harus ada fakta integritas, kesepakatan akan mematuhi protokol kesehatan dan bertanggung jawab terhadap aturan-aturan itu dan dalam setiap tahapan dilakukan. Kan aturannya udah jelas. Kalau nanti ada kampanye nanti maksimal 50 orang. 50 orang kalau dalam ruangan tertutup, di luar ruangan hanya 100. Dan
kami bersama Pak Menteri Dalam Negeri berkali-kali mengingatkan berbagai forum. Kami turun langsung 18 provinsi, Pak Menteri dan 18 provinsi. Iya. Teman-teman DPR juga mengingatkan, Bawaslu juga mengingatkan. Ini kok saya sensitivitasnya itu di mana gitu sebenarnya. Makanya kita sangat berharap Pak Dirjen fakta integritas itu ya bisa ditegakkan ya Pak ya. Soal sensitivitas kemanusiaan itu loh Mas. Iya. Mas, kalau hari ini kita mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, kan itu sudah tahu akan berpotensi penularan. Acara kawinan tidak boleh rame-rame, pengajian nggak boleh rame-rame. Betul. Acara kebaktian nggak boleh rame-rame, olahraga nggak boleh rame-rame. Ya kan pilkada juga tidak boleh rame-rame gitu. Aktivitas yang sangat privat soal teologi aja kita batasi. Gitu. Iya, baik. Apalagi ini kan sudah ada aturannya, yang Bu ya dipatuhi. Iya, baik. Tunjukkan bahwa saatnya justru menunjukkan bahwa Anda layak jadi pemimpin. Betul, betul. Setuju Pak. Baik, Pak Dirjen. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Tetap jaga kesehatan Pak. Sehat selalu Pak. Salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa diskusi kami dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Barudin. Prime Time segera kembali, tetap bersama kami.